Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikil jabbar, Nakawwiril layli wan nahar, wa dhalika tafsiratan lidawil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh, syahadatan tunji qailaha min adabin nar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad an-nabiyil mukhtar wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ashabihi minal muhajirin wal ansar wat-tabi'in lahum bi sidqin wa ala nahjihim wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya karim ya ghaffar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiyal mudhniba bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Taqwal ilahal alamin fa innaha hirzun fid dunya wal marja'i. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan rahmatnya hingga pada hari ini kita bisa memenuhi seruan Allah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Bila mana kalian diseru di hari Jumat untuk melakukan salat, maka bersegeralah memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk mengingat Allah. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salata jumu'atin mutawaliyah faqad taba'a Allahu qalbahu bi tabi'in nifaq." Siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumat berturut-turut tanpa uzur syar'i, maka Allah stempel hatinya dengan cap kemunafikan. Nauzubillah wal iyadzubillah. Maka alhamdulillah, manakala Allah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, dihadirkan kita di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, untuk bersembah sujud kepada-Nya, Sang Pencipta kita semua, yang memberi kesehatan dan rezeki kepada kita semua. Allah yang memberi kesempatan untuk hidup di muka bumi. Pada hari ini kita berada di akhir-akhir daripada bulan Jumadil Tsani, di mana beberapa hari ke depan kita akan memasuki sebuah bulan yang mulia, termasuk salah satu daripada Ashhurul Hurum yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan dan hitungan serta jumlah bulan di dalam setahun di sisi Allah, Allah ciptakan ketika menciptakan langit dan bumi ini 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah. Bulan-bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Ketika bulan tersebut adalah berturut-turut, kemudian adalah bulan Rajab, di mana hari Senin yang akan datang atau hari Selasa yang akan datang kita telah memasuki. Dikatakan Syahrul Fard, para ulama menyebutnya bulan yang sendiri, sebab Ashhurul Hurum yang lain, bulan-bulan yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah yang lain, itu berturut-turut. Tapi ini sendirian. Bulan ini disebut dengan Syahrul Asr, yaitu bulan yang banyak limpahan rahmat dari Allah. Dikasrati ma sabaqallahu minar rahmat, disebabkan banyaknya anugerah yang Allah turunkan, rahmat yang Allah turunkan pada bulan tersebut, sehingga layak bagi seorang mukmin untuk menyambutnya dengan sambutan hati yang penuh harap agar Allah
memberikan kebaikan untuk kita semua. Memperbanyak beribadah kepada Allah, karena beribadah pada saat-saat Ashhurul Hurum mendapatkan keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beribadah dan berpuasa di bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini juga disebut dengan Syahrul Asam. Mulai dari zaman jahiliyah disebut dengan bulan yang kuli, sebab pada bulan ini peperangan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang jahiliyah saat itu berhenti demi menghormati bulan Rajab. Disebut bulan yang sunyi sebab biasanya terdengar senjata-senjata yang berbunyi di saat bulan ini. Namun kaum jahiliyah saat itu menghentikan sebagai bentuk penghormatan. Maka di saat dalam Al-Quran dikatakan yas'alunaka an syahril haram qitalun fihi, engkau akan ditanya tentang bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, Syahrul Haram, berperang di situ bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, jawab wahai Muhammad, bahwasanya katakan bahwasanya berperang di situ sangat berbahaya, dosanya sangat besar. Sehingga orang jahiliyah menghormati bulan ini. Ketika Islam datang, maka tradisi ini dimuliakan dan diteruskan karena sangat efektif untuk menghentikan pertumpahan darah. Dan Nabi mengancam dengan ancaman kepada mereka orang-orang yang melakukan peperangan dan pertumpahan darah di bulan ini. Makanya kalau orang jahiliyah begitu menghargai dengan cara menciptakan kedamaian, maka orang-orang Islam sangat layak untuk menghentikan segala pertikaian di bulan yang mulia ini. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan kesempatan datangnya bulan Rajab untuk mempersiapkan diri masuknya bulan suci Ramadan. Dalam riwayat Imam At-Tabrani pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam pertama di bulan Rajab beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Itu doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan betapa Nabi Muhammad telah mempersiapkan dirinya untuk memasuki bulan suci Ramadan jauh sebelum datangnya Ramadan itu sendiri. Lantas apa yang mesti kita persiapkan? Yang mesti kita persiapkan adalah di saat orang-orang jahiliyah menghentikan peperangan dan permusuhan, maka kita lebih layak sebagai umat yang cinta damai, umat yang mengusung wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk lebih mempererat hubungan kita dengan sesama muslim. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah akan mempertanggungjawabkan nanti hubungan kekerabatan antara satu dengan yang lainnya. Silaturahim mesti digalakkan. Silaturahim, saling memaafkan satu sama lainnya, saling menghormati satu sama lainnya, saling mencintai satu sama lainnya, sebagai persiapan ketika kita sudah terbebas daripada hakul agami, terbebas dari sangkut paut yang berkaitan dengan manusia. Maka kita lebih tenang ketika nanti beribadah kepada Allah di saat bulan suci Ramadan. Makanya bulan Rajab ini adalah bulan silaturahim, bulan untuk mempererat hubungan antar keluarga. Jangan sampai ada dendam di antara kita, jangan sampai ada permusuhan di antara kita, jangan sampai gara-gara hal yang bersifat duniawi kita mesti bertengkar satu sama lainnya, apalagi satu darah, apalagi satu saudara, apalagi bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat
membenci orang yang tidak bertegur sapa. Bahkan kata Nabi Muhammad, dilaknat oleh Allah orang yang tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari. Lebih dari 3 hari, apalagi dilakukannya di bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita antar sesama, baik mereka yang berada di dalam lingkungan kerja, dalam tempat-tempat belajar, atau lingkungan kita bertempat tinggal, maka saatnya kita membuka hati kita, melepaskan segala dendam dan iri dan dengki, melepaskan segala kebencian, menyongsong bulan suci yang mulia, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ letak keberhasilan kita, kesungguhan kita, kehambaan kita kepada Allah. Tatkala kita menghilangkan ego kita demi Allah, menghilangkan kebencian yang ada di dalam diri kita demi mendapatkan kecintaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan datangnya bulan Rajab ini menjadi penyebab turunnya rahmat yang besar untuk kita kaum muslimin, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hubungan antar satu dengan yang lainnya, hubungan kaum muslimin menjadi hubungan yang semakin harmonis, hubungan yang semakin erat, semakin bersatu satu sama lainnya untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam man la tarfa alaihi khafiyah. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala ahsanul qa'il wa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.